Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja, masih melanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Kita telah sampai kepada wal hadi asyara, dan yang ke-11 adalah alla yaqifa baina kalimatait takbir waqfatan tawilatan. Jadi yang ke-11 syaratnya adalah alla yaqifa, hendaknya musalli itu tidak berhenti baina kalimatat takbir, antara dua kalimat takbir. Berhentinya tadi waqfatan tawilatan, dengan waqaf atau berhenti yang panjang. Jadi antara dua kalimat takbir Allah dan akbar itu tidak boleh ada jeda yang panjang. Wala qasiratan, dan tidak boleh juga ada berhenti yang pendek. Jadi panjang tidak boleh, ada jeda pendek itu juga tidak boleh. Jadi ada jeda yang panjang tidak boleh, ada jeda yang pendek juga tidak boleh. Harus langsung Allahu Akbar. Kemudian wala yadurru, dan tidak masalah al-faslu, terpisah, bainahuma, antara dua kalimat takbir tadi. Terpisahnya tadi bi'adati ta'rif, dengan adat ta'rif. Jadi adat ta'rif itu adalah alif dan lam. Contohnya Allahul Akbar, itu tidak masalah. Wala biwasfin, dan tidak masalah terpisahnya dua kalimat takbir tadi terpisah dengan sifat Allah. Lam yatul, yang tidak panjang apa sifat Allah tadi. Ka, seperti Allahul Akbar. Jadi Allahul Akbar ini adalah contoh adatut ta'rif tadi. Nah, contoh sifat ini adalah Allahul Jalilu Akbar. Nah, ini adalah contoh terpisahnya dua kalimat takbir tadi dengan sifat Allah. Atau Allahur Rahmanur Rahim Akbar, atau dipisah dengan Ar-Rahman dan Rahim baru Akbar. Ini enggak masalah karena terpisahnya tadi tidak panjang. Bi khilafi ma law talal faslu, berbeda masalahnya kalau sifatnya tadi itu panjang. Bi an kana thalathan fa aktsar, dengan adanya sifat tadi itu 3 ke atas. Contoh K seperti Allahul Jalilul Azimul Halimu Akbar. Ini enggak boleh karena sudah 3, ini enggak boleh. Ada pemisahnya 3 sifat, Jalil, Azim, dan Halim. Atau Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusu akbar. Ini juga tidak boleh. Wa bi khilafi ghairis wasfi, wa bi khilafi ghairil wasfi, dan berbeda dengan selain sifat. Seperti apa? Kadhamir, seperti dhamir fi qaulihi, di dalam ucapan musalli Allahu huwa akbar, itu juga enggak boleh. Jadi kalau yang menyela-nyelai takbir antara Allah dan akbar itu ada dhamirnya huwa, itu tidak boleh. Awin nida, atau ada yaun nidanya fi qaulihi, di dalam perkataannya musalli Allahu ya Rahmanu akbar, ada ya nidanya, itu juga enggak boleh. Wal muradu bis sifah as-sifatul ma'nawiyatu, dan yang dimaksud dengan sifat itu adalah sifat maknawiyah.
La sifatun nahwiyah, bukan sifat yang dikehendaki daripada ilmu nahwu. Fatashmalu, sehingga sifat tadi mencakup nahwa azza wa jalla, mencakup kepada azza wa jalla. Fa innahuma, karena sesungguhnya azza wa jalla, keduanya tadi itu adalah sifatani fil makna, dua sifat di dalam makna. Dunal lafzi, bukan lafad. Lianna azza wa jalla, karena sesungguhnya azza wa jalla, min qaulina, dari ucapan kita, Allahu azza wa jalla akbar, itu halun, posisinya sebagai hal. Jadi azza wa jalla itu secara ilmu nahwu kedudukannya sebagai hal. Fayasihhu dzalika, maka sahlah hal itu, yaitu ucapan kita Allahu azza wa jalla akbar itu sah. Kenapa? Karena azza wa jalla itu adalah sifat Allah di dalam makna. Bi khilafi ma law qala, berbeda masalahnya law qala seandainya seorang membaca Allahu jalilun akbar, bitankir dengan nakiroh, bentuknya jalil tadi adalah nakiroh. Fa innahu la yasih, sesungguhnya bentuk nakiroh tadi itu tidak sah. Jadi kalau kalimat jalilnya itu bentuknya adalah nakiroh tanpa alif lam, maka fa innahu hina idzin laisa sifatan, sesungguhnya kata jalil tadi ketika bentuknya nakiroh itu laisa sifatan, bukanlah sifat. Jadi tidak boleh. Wa amma law qala jalilun Allahu akbar, adapun seandainya seorang membaca jalilun Allahu akbar, fala yadur, maka itu tidak masalah. Li'annahu lam yadkhul fi shalah, karena sesungguhnya musalli itu belum masuk di dalam salat. Kemudian wathani asyarah, yang ke-12 adalah ayusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Yang ke-12 syarat daripada takbiratul ihram adalah ayusmi'a nafsahu, hendaknya musalli tadi memperdengarkan pada dirinya sendiri jami'a hurufiha, seluruh huruf-hurufnya takbir. In kana sahihas sam'i, jika dia adalah seorang yang sehat pendengarannya, jika pendengarannya sehat. Wala mani'a min ghalatin wa ghairihi, dan tidak ada mani'a, sesuatu yang mencegah, min ghalatin, dari suara berisik, wa ghairihi, dan selainnya. Wa illa, dan jika dia tidak sehat pendengarannya, misalnya dia tuli, fayarfa'u sautahu, maka hendaknya dia mengangkat suaranya qadra raf'i, sekedar mengangkat, alladzi, yang yasma'u bihi, dia bisa mendengar dengannya. Laulam yakun asamma, seandainya dia tidak tuli. Wa yajibu, dan wajib, alaman, atas orang, toro'a, yang baru datang, khorsuhu, penyakit bisunya. Apa yang wajib? Tahriku lisanihi, wajib menggerakkan lesannya, wa syafataihi, dan dua bibirnya, walahatihi, dan lahatnya, bitakbir, dengan takbir, wa ghairihi, dan yang lainnya, kata syahudi, seperti tasyahud, wassalam, dan baca salam, wasairil adhkar, dan seluruh zikir-zikir. Jadi kalau penyakit bisunya itu baru datang, artinya bukan bawaan lahir, maka ketika takbir, ketika baca tasyahud, tahiyat awal, salam, dan rukun-rukun qauli yang lainnya, maka wajib menggerakkan lesannya. Amma man kharsuhu asliyun, adapun orang yang bisunya itu adalah asli, maksudnya asli adalah bawaan bayi.
fala yajibu alaihi dzalika, maka tidak wajib atasnya menggerak-gerakkan lesannya. Kemudian wa tsalitsa asyara, yang ke-13 adalah dukhulul waqti fil muaqqati. Masuknya waktu fil muaqqati pada salat yang telah ditentukan waktunya. Sawaun kana fardhan aw naflan wa kadza dzu sababin. Baik itu adalah salat fardu atau salat sunnah atau wakadha, dan begitu juga dzu sababin, salat yang memiliki sebab. Kemudian warabi'a asyarah, yang ke-14 adalah iqa'uha halal istiqbal. Iqa'uha, terjadinya takbiratul ihram itu halal istiqbal, ketika menghadap kiblat. Jadi takbirnya tadi ketika menghadap kiblat. Haitsu syaratnahu, di mana kami telah mensyaratkannya. Mensyaratkan terjadinya takbiratul ihram itu ketika menghadap kiblat. Kemudian wal khamisa asyara, yang ke-15 adalah alla yukhilla, hendaknya tidak merusak, ayyufsida, merusak, biharfin min hurufiha, satu huruf dari huruf-huruf takbir. Itu tidak boleh dirusak. Wa yughtafaru, dan dimaafkan, fi haqqil ami, pada haknya orang awam. Apa yang dimaafkan? Ibdalu hamzati akbar, mengganti hamzahnya akbar diganti wawan, diganti dengan wawu. Contohnya Allahu Akbar. Jadi akbarnya, hamzahnya tadi diganti dengan wawu. Allahu Akbar. Itu tidak masalah, yughtafar, dimaafkan. Afadahu Syarqawiyyu, telah memberikan faedah yang demikian itu siapa? Imam Asyarqawi, wa kadzal Bajuriyu, begitu juga Imam Bajuri. Walau lam yajzim ar-ra'a fi akbar, meskipun dia tidak menjazmkan ra-nya pada akbar. Misalnya Allahu akbaru, nah, ra-nya tidak dijazmkan, itu juga tidak masalah. Afadahul Bajuriyu, telah memberikan faedah yang demikian itu Al-Imam Bajuri. Kemudian wasadisa asyara, yang ke-16 adalah takhiru takbiratil makmum an takbiratil imam, yaitu mengakhirkan takbirnya makmum dari takbirnya imam. Jadi syarat yang ke-16 adalah mengakhirkan takbirnya makmum dari takbirnya imam. Falau qaranahu, seandainya makmum membariki imam, fi juz'in, pada bagian, minha, daripada takbiratul ihram tadi, maka lam tasihha al-qudwatu, maka tidak sahlah al-qudwatu, mengikutinya makmum tadi enggak sah. Walatan aqidu sholatuhu, dan sholatnya juga tidak sah. Wa yushtaratu, dan disyaratkan, laha, bagi takbir tadi, aidon juga, faqdus sharif, itu tidak adanya sesuatu yang memalingkan daripada takbir. Dan disyaratkan juga, laha, bagi takbir, aidon juga, faqdus sharif, tidak adanya sesuatu yang memalingkan dari takbir. Fa'idha kabbaral masbuku, fa'idha, maka apabila, kabbaral masbuku, makmum masbuk, membaca takbir, alladzi adrakal imama fi ruku', yang dia mendapati imam pada ruku', wahidatan, takbirnya tadi adalah satu kali. Jadi ketika makmum masbuk mendapati imam, ketika itu imamnya sedang ruku', dia takbirnya satu kali. Wa auqa'a jami'aha fi mahallin tujzi'u fihil qira'ah. Wa auqa'a, dan dia menjatuhkan, jami'aha, seluruh takbirnya tadi dijatuhkan dari
Allahu Akbar, dia jatuhkan semuanya takbir tadi fi mahalin, pada tempat tujzi'u fihil qira'atu, yang membolehkan pada tempat itu al qira'atu, membaca surah Fatihah, wa qasada biha at-taharruma, dan dia bertujuan dengan takbirnya tadi at-taharruma wahdah, takbiratul ihram saja. In aqadat sholatuhu, maka sahlah sholatnya. Jadi dia menyelesaikan seluruh takbirnya tadi pada posisi berdiri tegak. Kemudian dia rukuk tanpa takbir. Rukuknya tadi menyusuli imam tanpa takbir. Sah sholatnya. Wa in qasada biha taharruma wal intiqala, dan jika dia tujuannya biha dengan takbirnya tadi at-taharruma, takbiratul ihram, wal intiqala, dan takbir untuk pindah menuju rukuk, niatnya dua, satu takbir tapi niatnya dua, awil intiqala wahdah, atau niatnya tujuannya adalah takbir berpindah saja, berpindah untuk rukuk saja, au ahaduhuma, atau tujuannya salah satu dari keduanya, takbir intiqal dan takbiratul ihram, salah satu, mubhaman, dalam keadaan tidak jelas, au atlaqah, atau dia memutlakkan takbir, nggak ada tujuan apa-apa, dia nggak ada tujuan takbiratul ihram, juga tidak ada tujuan takbir untuk pindah rukuk, dia mutlakkan. Au syakka, atau dia ragu-ragu, hal qasada taharruma wahdah aula, apakah tujuannya tadi takbiratul ihram saja atau tidak, dia ragu-ragu, maka lam tanaqid, enggak sah salatnya. Wa idza qasada biha al-muballighul al-i'lama faqat, dan apabila muballigh itu tujuannya dengan takbir tadi adalah al-i'lama, memberitahu, faqat memberitahu saja, memberitahu kepada makmum yang lainnya, dia keraskan takbirnya supaya makmum yang lainnya tahu, au atlaqah, atau dia memutlakkan takbirnya, tidak ada tujuan apa-apa, darra, maka itu berbahaya, artinya enggak sah sholatnya nanti, berbahaya bagi keabsahan sholat. Awil ihrama wal i'lamah lam yatur, atau kalau tujuannya dia adalah takbiratul ihram dan i'lam, memberitahukan kepada makmum yang lainnya, lam yaturrah, maka tidak masalah. Wallahu alam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.